Ada banyak perusahaan gitu ya yang konsultasi ke saya dan biasanya menanyakan soal ketika mereka mau implementasi Kafka. Nah, jadi di sini saya mau bahas juga nih. Nah, kira-kira apa yang perlu teman-teman istilahnya tuh teman-teman ketahui ya ketika ingin implementasikan Kafka. Buat teman-teman yang nggak tahu tentang Kafka, saya sudah pernah bikin videonya ya tentang Kafka. Jadi teman-teman bisa ikutin video itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya kita memutuskan ingin menggunakan Kafka, apa saja yang perlu kita perhatikan gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman salah ambil keputusan. Misalnya udah ambil Kafka ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita mau atau butuhkan. Jadi video kali ini kita mau bahas, sebelum teman-teman menggunakan Kafka, tonton dulu video ini. Pertama kita bahas tentang scalability. Salah satu kenapa orang-orang banyak menggunakan Kafka itu yang pertama biasanya karena scalability-nya. Maksudnya apa sih? Jadi maksudnya adalah ketika teman-teman nanti install ya Kafka-nya, nanti kan kita harus memikirkan yang namanya scalability. Gimana kalau traffic-nya naik misalnya? Gimana kalau datanya besar, nambah terus seperti itu. Karena kan pasti semakin hari ya aplikasi kita semakin besar datanya dan otomatis kita butuh scalability yang bagus juga. Jadi ketika ada apa-apa ya mudah nggak nih untuk nge-scale-nya. Nah, untungnya si Kafka itu secara scalability sudah bagus. Jadi kalau teman-teman lebih concern ke scalability dari awal gitu ya, itu Kafka udah cocok banget. Jadi kalau nanti misalnya kita akan setup, default-nya pertama kali teman-teman ketika men-setup Kafka itu default-nya harus minimal 3 gitu ya. Jadi memang di awal investasinya memang sedikit mahal kalau teman-teman menggunakan Kafka. Jadi minimal harus 3, jadi 3 server istilahnya. Nah ketika nanti teman-teman menambahkan Kafka, yaitu disarankan juga menambahnya secara ganjil. Jadi nggak bisa nambah satu lagi jadi 4. Teman-teman nambahnya jadi 5. Nah, ketika menambahkan server Kafka baru, itu sesimpel teman-teman tinggal join ke klasternya. Jadi ini istilahnya kita sudah jadi sebuah klaster gitu ya. Ada 3 node, teman-teman tinggal joinkan saja ke dalam klasternya, seperti ini. Ini juga nanti tinggal di-joinkan saja. Jadi semuanya itu sudah terjadi secara otomatis konfigurasinya dilakukan oleh si Kafka. Jadi tidak perlu ada konfigurasi lagi gitu ya manual, mengubah lagi, harus di-restart semua node-nya, semua servernya itu tidak perlu dilakukan. Jadi hal yang paling mudah ketika teman-teman menggunakan Kafka itu yang paling bagus adalah si scalability-nya. Ketika teman-teman butuh, tinggal tambah aja. Ketika ternyata kapasitasnya sudah tidak mencukupi, tinggal tambah aja. Ketika misalnya servernya udah tidak sanggup handle traffic sekarang, tinggal tambah aja. Jadi secara horizontal gitu ya, scalability-nya bagus. Jadi tidak perlu dinaikkan terus hardware-nya, teman-teman bisa scale secara horizontal dengan baik. Jadi ini salah satu keuntungan kalau teman-teman menggunakan Kafka. Jadi kalau concern teman-teman adalah pengen scalability-nya bagus, nah Kafka ini cocok buat teman-teman gunakan. Selanjutnya tentang kecepatan. Salah satu kelebihan Kafka itu dia itu cepat sekali memproses datanya. Jadi diterbitkan oleh LinkedIn. LinkedIn itu adalah perusahaan pembuat pertama kali Kafka. Jadi Kafka itu pertama kali dibuat di LinkedIn. Ini artikelnya sekitar tahun 2014, jadi sudah lama banget ya. Nah, pada waktu itu dibilang kalau Apache Kafka itu bisa memproses 2 million writes per second. Jadi dalam 1 detik bisa memasukkan data ke dalam Kafka itu, ya, write data, menulis data sampai 2 juta per second. Hanya dengan menggunakan 3 mesin. Artinya apa? Karena kan memang ketika di-deploy tadi saya bilang minimal 3 server gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau teman-teman memang butuh secepat ini, nah ini cocok banget kalau menggunakan Kafka. Nah, tapi kalau ternyata teman-teman saya nggak butuh secepat ini misalnya, mungkin 1000 per second aja udah cukup buat saya gitu ya. Ya, sebenarnya teman-teman ya bisa saja menggunakan Kafka ya, cuma ya terlalu overkill aja gitu ya. Jadi terlalu canggih gitu ya. Kalau teman-teman hanya butuh contohnya dikit-dikit gitu ya, speednya sebenarnya pakai yang lebih rendah atau misalnya yang nggak secanggih Kafka juga bisa aja. Tapi kalau teman-teman memang butuh ya, nah itu cocok banget menggunakan Kafka. Nah pertanyaannya memang ada ya kita memasukkan data sampai 2 juta per second misalnya. Nah contoh kasusnya adalah kalau teman-teman misalnya membuat message broker untuk menampung data hasil analitik misalnya ya, atau hasil untuk analitik maksud saya. Jadi contohnya teman-teman mau mengirim semua interaksi yang dilakukan oleh user ketika membuka halaman website teman-teman, ngeklik tombol, ngelakuin aksi apa, itu kan pasti banyak banget. Apalagi kalau usernya sampai ribuan. Satu orang mungkin per detiknya bisa ngirim berapa banyak aksi. Digabung dengan ribuan user, mungkin 1 detiknya bisa sampai puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu gitu ya request-nya.
Nah, artinya apa? Artinya kalau kasusnya seperti itu tuh cocok banget kalau teman-teman menggunakan si Kafka ini. Karena dia bisa scale hanya di 3 mesin aja bisa sampai 2 million writes per second. Kebayang kalau teman-teman nambah jadi 5 atau 7 atau bahkan 9 server. Otomatis karena dia scale secara horizontal dengan mudah, jadi otomatis dia akan scale juga dengan mudah juga untuk throughput datanya. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman jangan dipukul rata, oke semuanya harus pakai Kafka. Nggak juga. Kalau teman-teman memang nggak butuh cepet-cepet banget ya nggak usah juga harusnya ya. Tapi kalau teman-teman memang dari awal yang ingin di-prepare gitu ya, kedepannya bakal tinggi nih. Cuma memang kita prepare dulu aja. Nah itu sebenarnya bisa aja menggunakan Kafka. Jadi ini salah satu keuntungannya juga. Jadi dia cepat. Selanjutnya tentang message size atau ukuran dari message-nya itu sendiri. Ketika teman-teman menggunakan message broker, nah teman-teman perlu perhatikan ukuran dari message-nya. Nah, si Kafka sendiri itu rekomendasinya adalah digunakan untuk jenis message yang kecil. Nah, default-nya itu settingannya adalah sekitar 1 mega. Jadi kalau teman-teman mengirim data lebih dari 1 mega, maka dia default-nya akan ditolak gitu ya. Jadi teman-teman perlu perhatikan lagi, ukuran data yang dikirim di message size-nya itu besar atau kecil. Kalau teman-teman misalnya isi size-nya adalah upload file misalnya sampai puluhan mega, ratusan mega, nah itu nggak cocok kalau menggunakan Kafka. Kafka itu didesain dari awal memang untuk yang message-nya kecil-kecil ukurannya. Contohnya kalau teman-teman hanya mengirimkan data JSON misalnya, atau teks atau XML, nah itu cocok kalau menggunakan Kafka. Jadi ketika misalnya ada yang mengirim datanya di sini, misalnya aplikasi A, dan lalu di sini ada aplikasi B-nya, nah kita tahu di sini menggunakan Kafka misalnya ya. Nah, yang dikirimnya itu nggak terlalu besar. Default-nya itu 1 mega maksimalnya. Ya. Di atas 1 mega, teman-teman harus setting ulang untuk naikin lebih dari 1 mega. Nah, default-nya si Kafka kalau di atas 1 mega, dia di-reject. Teman-teman perlu setting ulang. Nah, kenapa default-nya 1 mega? Karena memang rekomendasi dari Kafka itu untuk jenis-jenis message yang kecil. Nah, saya sendiri sebenarnya agak sedikit terkendala kalau contohnya saya mau mengirim email yang emailnya ada attachment-nya. Misalnya puluhan mega. Nah, kasus seperti itu, ya teman-teman mau nggak bisa pakai Kafka kalau untuk mengirim attachment misalnya ke aplikasi lain yang untuk nanti mengirim emailnya misalnya. Rekomendasinya seperti apa? Ya teman-teman gunakan message broker yang lain. Atau kalau tetap menggunakan Kafka, teman-teman harus akalin. Contohnya attachment-nya disimpan di cloud storage gitu ya. Jadi simpan attachment-nya di sini, nanti di dalam message yang dikirim ke Kafka-nya itu cukup isinya adalah link menuju si file yang di storage ini. Jadi ketika diterima pun tetap ukurannya di bawah 1 mega. Jadi perlu hati-hati gitu ya. Nah selain itu juga, nah ketika si aplikasi B yang mengambil data, itu kalau Kafka itu konsepnya bukan mengambil satu-satu. Defaultnya dia akan mengambil ada size-nya gitu ya. Bahkan bisa sampai ratusan. Bayangkan kalau misalnya default ketika kita mengambil misalnya anggap 50 message gitu ya. Jadi sekali ambil dia ambil 50 message. Kebayang kalau ukurannya misalnya message-nya 20 mega. Nah, 20 mega berarti dikali 50 gitu ya. Berarti sekali tarik dia harus download 100 mega dari Kafka-nya. Dan ini otomatis download-nya aja lama, nanti bacanya juga lama. Nah, seperti itu. Selain itu nanti Kafka tuh ada masa timeout-nya. Jadi kalau ada message yang dikonsum atau diterima sama si B ini, dalam waktu sekian menit atau sekian detik belum selesai, maka dianggapnya aplikasi B-nya mati. Jadi di-cut sama dia. Nah, jadi ini juga perlu perhatian ya. Jadi teman-teman pastikan kalau teman-teman menggunakan Kafka, ukuran message-nya itu kalau bisa sih rekomendasinya yang kecil-kecil, jangan yang besar-besar. Karena kalau yang besar-besar, prosesnya lama, dan selain itu nanti rawan timeout kalau misalnya memprosesnya lama. Nah, salah satunya kalau misalnya teman-teman ingin memasukkan contohnya kayak tadi data file gitu ya, mendingan filenya disimpan di storage gitu ya, cloud storage misalnya. Nah, nanti URL menuju filenya tersebut disimpan di message-nya. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya untuk message size-nya. Jadi teman-teman jangan tiba-tiba langsung pakai Kafka aja, masukin semuanya ke Kafka. Padahal misalnya message-nya terlalu besar untuk Kafka-nya. Selanjutnya tentang partition. Jadi ini yang perlu teman-teman harus benar-benar ketahui ya soal partition ini. Jadi untuk menentukan apakah teman-teman cocok menggunakan Kafka ini atau tidak. Jadi buat teman-teman yang sudah mengerti tentang Kafka, mungkin tahu ya, kalau di Kafka itu, ketika kita bikin sebuah topik ya, itu nanti kita bisa set jumlah partisinya. Nah, artinya kenapa kita butuh bikin partisi ya? Sesimpel kalau teman-teman simpan di satu file, contohnya kan, kalau filenya makin lama makin besar, itu kan lama-lama ini ya,
jadi bottleneck, satu file terlalu besar. Nah, biasanya kita akan partisi. Nah, benefitnya apa contohnya? Jadi saat nanti aplikasi misalnya A di sini ya, A ini nanti mengirim ke topik gitu ya. Jadi ini topiknya misalnya. Nah, topiknya itu nanti akan dipartisi. Contohnya misalnya kita buat 3 partisi, jadi nanti dia ada 3. Nah, nanti 3 seperti ini. Nah, 3 partisi. Jadi yang tadinya satu file ukurannya misalnya 30 giga gitu ya, GB gitu ya. Sekarang kita partisi jadi satu filenya itu 10 GB. Jadi tiap file itu 10 GB. Jadi lebih kecil ukuran filenya. Nah, selain itu apa? Selain itu ketika teman-teman partisi datanya gitu ya, topiknya itu dipartisi, jumlahnya ada 3. Nah, enaknya itu dari sisi konsumernya ya, atau istilahnya subscriber-nya itu gampang scale-nya. Jadi kalau tadinya ada 1 gitu ya, nah otomatis 3 data ini, 3 partisi ini gitu ya, ini akan dikonsum oleh ini semuanya. Jadi setiap nanti produsernya ngirim kemanapun gitu ya, ke partisi manapun, ini 3-3-nya dikonsum. Nah, misal saja si partisi ini, si produser ini, dia ngirimnya misalnya 10 per second. Sedangkan dia cuma bisa konsum misalnya 5 per second. Artinya apa? Artinya tiap masuk 10, dia cuma bisa 5. Detik kedua masuk 10, dia cuma bisa 5. Artinya di detik kedua sudah ada lag istilahnya ya. Lag itu data yang belum dikonsum ya, belum diproses oleh si konsumernya. Ada sejumlah 10. Makin lama otomatis makin tinggi lag-nya. Jadi makin banyak data yang belum dikonsum. Artinya apa? Artinya ini otomatis kan ada istilahnya kecepatan si produsernya lebih cepat daripada si kecepatan konsumer yang mengkonsum datanya. Nah, pada kasus seperti ini cocok banget misalnya ya udah kita tambah lagi si server untuk konsumernya. Nah, secara otomatis nanti gitu ya. Nah, nanti itu yang tadinya di sini gitu ya. Oke, sorry. Nah, yang tadinya di sini gitu ya. Ini jadi otomatis dikonsum ke tempat lain. Secara otomatis semuanya. Jadi nggak perlu lagi istilahnya tuh, apakah harus di-restart, apakah Kafka-nya harus di-config, nggak perlu. Teman-teman tinggal tambahkan, nanti otomatis pindah. Nah, ketika teman-teman tambahkan lagi di sini gitu ya. Nah, ini otomatis juga akan pindah. Ya. Nah, contohnya di sini. Ini pindah lagi nih. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi otomatis ini 5 per second, 5 per second. Jadi totalnya sekitar 15 per second gitu ya. Jadi aplikasinya 3 ini bisa mengkonsum 15 message per second. Sedangkan produsernya 10 per second. Artinya konsumennya lebih cepat daripada produsernya. Udah baik gitu ya. Otomatis tidak akan ada istilahnya data delay gitu ya. Setiap dikirim ke Kafka langsung dikonsum saat itu juga oleh si konsumernya. Jadi ini salah satu benefitnya kalau kita menggunakan partisi. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau kita tambahkan lagi di sini? Contohnya misalnya lambat banget nih. Di sini ternyata bukan 5, tapi melainkan di sini 2 gitu ya. 2 per ini. 2 per second, 2 per second, 2 per second gitu ya. Artinya apa? Artinya cuma 6 per second totalnya. 6 per second. Nah, kasus seperti ini apakah bisa tinggal tambahkan seperti ini aja? Gitu ya. Otomatis 2 per second. Otomatis di sini tambah lagi. Jadi 2 per second. Total 10 per second. Nah, sayangnya tidak semudah itu. Partisi ini, satu buah partisi, itu cuma bisa dikonsum oleh satu server saja atau satu node aplikasi saja. Artinya apa? Artinya kalau di sini ada 5, partisinya cuma ada 3, yang kerja cuma 3 doang konsumernya. Yang 2 ini dia tidak dapat partisi. Jadi nggak bisa satu partisi itu dikonsum oleh 2, itu nggak bisa. Satu partisi hanya 1. Tapi kalau misalnya di sini cuma ada 2 gitu ya, nah ada 3, maka yang 2 itu dikonsum sama 1. Jadi satu partisi cuma bisa dikonsum oleh satu konsumer, tapi satu konsumer bisa konsum beberapa partisi. Nah, kalau kasus seperti ini gimana? Kasus seperti ini, contohnya di sini 10 per second, ternyata di sini 2 per second semua, artinya harus ditambah jadi 5 di sini, tapi karena partisinya 3, di sini kan cuma bisa 6 per second berarti ya, masih tetap lambat. Mau nggak mau, teman-teman, otomatis kalau kasusnya seperti ini, teman-teman harus tambahkan lagi partisinya. Jadi yang tadinya partisinya 3, teman-teman partisinya tambahkan jadi 5. Nah, kasus seperti ini memang tidak semudah teman-teman bisa langsung ya udah kalau gitu kenapa partisinya nggak
banyakin aja, contohnya partinya 100 gitu ya. Nah, sayangnya tiap partisi itu butuh kayak space di memori dan sebagainya. Jadi semakin banyak partisi, itu kemungkinan penggunaan memorinya semakin besar juga. Selain itu, antar partisi ini harus selalu koordinasi untuk memastikan apakah datanya benar atau istilahnya itu ininya klasternya sehat atau tidak gitu ya. Kalau semakin banyak partisi, nah itu problemnya adalah nanti terlalu banyak chatty lah istilahnya, internal si Kafka-nya. Jadi sering terjadi timeout dan sebagainya. Nah, rata-rata contohnya kalau kita perhatikan gitu ya, banyakan orang sih menggunakan nggak terlalu besar ya, bahkan nggak nyampe 10 gitu ya, itu udah cukup. Nah, kalau misalnya teman-teman udah 10 partisinya tapi tetap lambat, ya mau nggak mau yang dicepetin bukan lagi dari si Kafka-nya. Si Kafka sendiri bisa menerima 2 juta per second gitu ya. Yang dicepetin adalah si aplikasinya. Jadi kalau kasusnya teman-teman pengen scale-nya gampang, si konsumernya mau scale tambahin, itu sayangnya tidak semudah itu kalau di Kafka. Jadi ini nggak cocok gitu ya. Jadi ini cocoknya kalau teman-teman memang bisa memastikan bahwa si konsumernya bisa cepat ngekonsumnya. Kalaupun misalnya tidak bisa cepat, ya teman-teman harus toleransi ketika ada data lag-nya. Karena si jumlah partisinya tidak bisa dinaikkan secepat itu, dan selain itu juga kalau terlalu banyak partisinya, ini akan membebani si Kafka-nya, internal manajemennya, dan juga penggunaan si memorinya. Jadi ini yang perlu diperhatikan ketika teman-teman menggunakan Kafka. Jadi teman-teman harus tahu tentang partisi ini. Salah satu kebanyakan orang menggunakan Kafka, salah satunya adalah ada garansi sekuensialnya. Maksudnya seperti apa sih? Nah, kalau teman-teman perhatikan rata-rata message broker, contohnya seperti RabbitMQ itu ya, itu tidak ada garansi sekuensial. Ada benefit, ada plus minusnya sebenarnya ya, ketika teman-teman menggunakan Kafka yang dia punya garansi sekuensial. Maksudnya apa? Jadi kalau dia masuk ke dalam topik yang sama gitu ya, maka datanya akan digaransi dikonsum oleh si konsumernya itu secara berurut gitu ya, urutannya harus sama atau sekuensial seperti itu. Jadi contohnya aplikasi kita, aplikasi A itu ngirim data gitu ya. Nah ini si Kafka-nya gitu ya. Nah ini Kafka-nya. Yang pertama kita ngirim datanya adalah 1, yang kedua adalah 2, yang ketiga adalah 3, yang keempat adalah 4. Nah, ketika di sini konsumer, misalnya B, itu mengkonsum data, maka ini akan dipastikan urutannya selalu berurut sesuai dengan masuknya data. Jadi dia akan 1 dulu, setelah sukses, maka baru dia ngeproses 2. Setelah sukses, dia ngeproses 3. Setelah sukses, dia ngeproses 4. Seperti itu. Nah, terus gimana kalau memproses 2 lalu stuck, error? Maka dia tidak akan jalan. Itu ya. Ya, jadi hati-hati nih, ada benefitnya. Benefitnya itu adalah kita bisa menjamin datanya konsisten secara urutannya. Nah, tapi problemnya adalah ketika stuck di satu urutan gitu ya, di satu data, maka data selanjutnya tidak dikonsum. Kasus-kasus seperti ini mungkin spesial gitu ya. Jadi ada kasus yang memang kita butuh garansi sekuensial seperti ini atau garansi berurut seperti ini. Contohnya apa? Contohnya misalnya ketika teman-teman di financial institution gitu ya atau di e-commerce ya, lalu teman-teman ada message dalam bentuk misalnya saldo misalnya. Oke, message pertama misalnya gitu ya. Message pertama itu misalnya kita anggap message-nya adalah saldo. Saldo pertama misalnya 1 juta. Setelah itu orangnya top up 500.000. Otomatis yang kedua gitu ya, itu saldonya event yang keduanya, saldonya adalah 1,5 juta, gitu ya. Nah, yang ketiga ternyata dia misalnya belanja 750.000. Apa yang terjadi? Maka saldonya berkurang, gitu ya. Jadi saldonya sekarang menjadi 750.000, gitu ya. Nah, seperti ini misalnya. Artinya apa? Artinya urutannya harus sama terus. Jadi pertama datang dikonsum oleh B, misalnya anggap saja A itu mengirim data saldo terakhir, gitu ya. Maka yang diterima harus 1 juta. Masuk ini dulu, nanti dia disimpan ke database-nya harus yang pertama 1 juta dulu. Yang kedua adalah 1,5 juta. Habis itu ini dirubah gitu ya, 1,5 juta. Ini ditimpa 1,5 juta gitu ya. Lalu 750.000, ini ditimpa lagi 750.000. Nah, artinya dia sekuensialnya terjamin gitu ya. Jadi garansi kalau misalnya dia stuck, contohnya dia konsum yang saldo 1,5 juta tapi dia gagal, maka dia akan terus di sini terus. Dia nggak akan maju ke 750.000. Nah, kalau teman-teman menggunakan contohnya RabbitMQ, itu tidak ada garansi sekuensial. Jadi kalau di RabbitMQ ini contohnya ya, ini kita pakai RabbitMQ contohnya.
Kalau di RabbitMQ misalnya, si A gitu ya, dia akan mengirim ini ke antrian RabbitMQ-nya gitu ya. Nah, ini ada aplikasi aplikasi B yang kedua gitu ya. B yang kedua, B yang pertama, ini database-nya sama gitu ya. Nah, ketika masuk, message yang pertama dan kedua, ketiga, keempat. Nah, ini bisa masuk ke mana saja. Ini nggak peduli masuk ke mana saja, maksudnya masuk ke sini gitu ya. Nah, tiba-tiba ini masuk ke sini. Nah, ini tiba-tiba masuk ke sini juga. Ini masuk sini. Nah, urutannya nggak jelas di mana, gitu ya. Nah, bahkan kalau gagal pun, contohnya di Google PubSub, ketika kita gagal ngekonsum salah satu, dia itu bisa dikebelakangkan lagi, gitu ya. Artinya urutannya nggak jelas. Nah, nggak lucu kan, misalnya tiba-tiba pertamanya teman-teman konsum yang 1 juta, ternyata gagal, dikebelakangkan, gitu ya. Nah, 1,5 juta, sukses, 1,5 juta, gitu ya. Nah, sukses. Nah, tiba-tiba 750.000 sukses juga. Nah, akhirnya dirubah nih saldonya menjadi 750.000 gitu ya. Nah, tapi karena saldo yang 1 juta tadi yang di awal dikebelakangkan ya, artinya apa? Artinya dia masuk lagi ke sini jadi 1 juta. Jadi sekarang saldonya jadi 1 juta. Padahal harusnya adalah 750.000. Nah, ini salah satu kalau teman-teman misalnya butuh garansi sekuensial, nah ini nggak cocok kalau pakai seperti ini. Nah, Kafka itu cocok banget kalau teman-teman butuh garansi sekuensial. Karena dia bisa memastikan garansi sekuensial. Nah, ingat ya, garansi sekuensialnya itu di dalam partisi. Jadi kalau teman-teman datanya berceceran di beberapa partisi, dia tidak jamin kalau di beberapa partisi. Tapi kalau teman-teman bisa mastiin data tersebut masuk ke satu partisi yang sama, nah itu datanya akan dijamin sekuensial. Nah, contoh-contoh yang tidak butuh sekuensial, contohnya kayak teman-teman misalnya, ini hanya contohnya mau ngirim email, tapi via message broker. Nah, kalau email terserah nih bebas. Mau datanya, kalau kita ngirim 10 email, mau dikirim yang mana dulu, semuanya nggak masalah. Karena antar datanya tidak ada kaitannya misalnya, seperti itu. Nah, tapi kalau kayak seperti ini, contohnya saldo, perubahan data gitu ya, capture-an perubahan data. Nah, itu kan kita mau nggak mau harus sekuensial. Karena kalau tidak gitu ya, tidak berurut, maka otomatis datanya bisa kacau. Tadinya misalnya harusnya 1, 2, 3 jadi 1, 3, 2 gitu ya. Jadi yang malah data yang kedua yang terakhir gitu ya, padahal harusnya yang ketiga. Jadi ini salah satunya gitu ya. Jadi salah satu benefitnya, tapi ya memang ada buruknya juga. Buruknya adalah kalau stuck di satu tempat, dia tidak bisa ke message selanjutnya. Jadi teman-teman tergantung, teman-teman sekarang kasusnya seperti apa. Kalau butuh sekuensial atau berurut, teman-teman bisa pakai yang Kafka, tapi kalau memang tidak butuh berurut gitu ya, teman-teman bisa pakai yang lain juga. Kafka itu menyimpan data semua message yang kita kirim ke Kafka itu di file ya. Nah, ketika dikonsum, itu datanya tidak otomatis hilang. Jadi, semuanya persisten ada di dalam file. Jadi, saat kita menggunakan Kafka, jadi ketika kita mengirim data ke Kafka-nya, jadi Kafka itu dia akan menyimpan datanya di dalam file, berupa log file. Maksudnya log file itu seperti apa? Jadi, mirip ketika teman-teman bikin aplikasi, lalu teman-teman menambahkan logging. Biasanya kan kita akan menyimpan loggingnya ke dalam file misalnya. Nah, di sana prosesnya adalah kita menambah terus datanya. Jadi istilahnya itu, setiap kita masukin data gitu ya, ini anggap aja file gitu ya. Nah, maka filenya itu setiap kita masukin data ke dalam Kafka, maka filenya akan bertambah terus. Jadi eventnya itu akan bertambah panjang, jadi seperti log file saja gitu ya. Jadi eventnya bertambah panjang. Nah, ketika nanti konsumer itu mau mengambil data, jadi ini produser, jadi produser itu akan mengirimkan data ke ujung, nyimpen data ke ujung gitu ya. Jadi terus-terusan di sini, ini produser. Nah, sedangkan kalau konsumer itu akan ngambil data dari depan. Jadi ini konsumer. Konsumer itu konsepnya dia akan baca dari depan. Nah, konsepnya dia adalah baca. Jadi bukan bukan narik data, tapi baca data. Artinya apa? Artinya datanya masih tetap utuh di Kafka. Jadi masih ada datanya. Jadi ini salah satu enaknya. Nah, ketika dia konsumer itu baca gitu ya, dia akan baca dari yang pertama misalnya. Itu semuanya bebas sih. Mau baca dari yang pertama atau mulai dari ujung dulu, itu nggak masalah. Tapi kalau dari ujung artinya cuma bisa baca ke message-message selanjutnya di situ ya. Nah, tapi kalau teman-teman mau baca dari yang pertama, otomatis dia baca yang pertama. Nah, setelah baca gitu ya, nanti dia terus bacanya ke sebelahnya, terus sampai ke ujung seperti ini. Jadi konsepnya seperti ini. Jadi ini persistence, datanya ada di dalam file. Jadi ini berbeda seperti kalau teman-teman menggunakan RabbitMQ. RabbitMQ itu kalau teman-teman misalnya konsum datanya, dia otomatis hilang datanya dari si RabbitMQ-nya. Jadi teman-teman tidak bisa, istilahnya itu mau baca ulang datanya gitu ya, nah nggak bisa karena udah terlanjur dikonsum dan udah hilang dari RabbitMQ-nya.
Tapi kalau Kafka, teman-teman sudah baca gitu ya, tadinya posisi misalnya di sini posisi 0 gitu ya, sudah sampai posisi 10 misalnya, seperti ini. Nah, teman-teman mau, oh saya mau ulangi deh gitu ya, tapi saya mau ulangi dari posisi 5 misalnya, nah itu bisa. Jadi nanti istilahnya itu di sini adalah offset, nanti kita bahas. Jadi offsetnya tadinya misalnya udah nyampe 10 gitu ya, teman-teman mau geser lagi jadi 5, seperti ini. Misal saja ketika teman-teman baca, ada aplikasi logiknya error, sehingga ini konsumnya salah, tapi sukses dikonsum, tapi logik di aplikasi kita salah misalnya. Nah, di Kafka tinggal teman-teman geser aja. Atau mau ya udah ulangi lagi dari awal, tinggal digeser aja. Ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini salah satu keuntungan. Kalau teman-teman memang butuh gitu ya, datanya persistence gitu ya, ada terus gitu ya, maka cocok banget menggunakan Kafka. Tapi kalau memang datanya nggak butuh persisten, contohnya ngirim data yang notifikasi, email gitu ya. Karena kan kalau notifikasi email, kalau kita sampai konsum ulang, nanti kekirim 2 kali gitu ya contohnya. Nah, kalau ini kan nggak, kalau contohnya misalnya data saldo dan sebagainya, nah itu misalnya teman-teman bisa lakukan secara persistence. Jadi kalau misalnya gagal, teman-teman bisa ulangi lagi dari awal dan datanya tidak hilang. Kalau misalnya data selalu bertambah di Kafka, pertanyaannya, apakah nanti storage-nya akan penuh atau gimana gitu ya? Nah, di Kafka itu untung ada yang namanya retention. Maksudnya apa? Jadi ketika kita memasukkan data terus ke Kafka, itu kan otomatis datanya lama-lama bakal penuh gitu ya. Jadi kan nggak mungkin gitu ya, datanya akan kita simpan terus-terusan gitu ya, dari awal pertama kali datanya masuk sampai terakhir saat ini kita masuk. Nah, di Kafka itu ada konsep yang namanya retention. Ada 2 jenis retention di Kafka. Retention waktu dan retention size atau ukuran. Maksudnya apa? Jadi retention itu adalah kapan data akan dihapus gitu ya. Nah, jadi di Kafka itu semuanya kita tentukan dalam retention. Teman-teman bisa tentukan, ketika datanya sudah mencapai ukuran berapa, otomatis data yang lama dihapus. Nah, teman-teman bisa lakukan seperti itu. Contohnya, misalnya kalau Kafka ini semuanya kita simpan di dalam laptop atau misalnya dalam server gitu ya. Nah, ini total server kita misalnya ada misalnya 500 GB gitu ya. Nah, kita bisa tentukan, nah, misalnya jumlah topiknya misalnya ada 20 gitu ya, 20 misalnya. Nah, kita bisa tentukan tiap topiknya mau retention-nya berapa banyak gitu ya. Nah, teman-teman bisa custom sebenarnya ya. Jadi, untuk ini contohnya misalnya kita pengen simpan datanya maksimal misalnya topik 1 gitu ya. Untuk topik 1 misalnya kita pengen simpan retention size-nya gitu ya. Misalnya 50 GB gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau datanya sudah lewat dari 50 GB, data yang di awal itu otomatis dihapus. Jadi bukan data yang di akhir gitu ya. Jadi kan produsernya kan masukin data ke akhir gitu ya, ke ujung sini. Nah, tapi kan si konsumernya kan konsumnya dari sini. Nah, ketika sudah mencapai 50 GB, contohnya di sini udah 50 GB gitu ya, 50 GB gitu ya. Nah, data yang di awal ini akan dihapus. Jadi sampai cuma boleh 50 GB. Kalau nambah lagi, nanti terus dihapus terus. Seperti ini. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Jadi data-data yang lama istilahnya itu akan dihapus. Sampai kita menentukan ya. Jadi kita tentukan dulu size-nya berapa. Teman-teman bisa tentukan secara global, atau teman-teman bisa tentukan per topiknya. Contohnya, kalau topiknya log di situ ya, atau informasi kayak ngirim email, nggak usah banyak-banyak deh. Karena kan nggak butuh dikirim ulang juga, ya udah cukup 1 GB aja misalnya. Jadi kalau udah lewat 1 GB, otomatis dihapus. Nah, selanjutnya ada yang kedua, ya, retention-nya itu berdasarkan time-nya. Jadi kalau ini size, ukuran berapa jumlah besar data topiknya. Nah, kalau ini waktunya, berapa lama gitu ya. Nah, contohnya seperti ini, kita udah tentukan 50 GB gitu ya, tapi ternyata datanya tidak pernah sampai sekian, bahkan udah misalnya 1 tahun gitu ya. 1 tahun nggak pernah nyampe 50 GB, sekarang baru nyampe misalnya 20 GB. Nah, kita bisa tentukan juga time-nya. Berapa lama kita mau meng-keep datanya. Contohnya kita akan keep misal saja gitu ya, misalnya 30 days. Artinya 30 hari. Artinya apa? Artinya data yang udah lewat dari 30 hari sejak kita memasukkan data ke dalam Kafka-nya atau ke partisinya, itu otomatis dihapus. Jadi misalnya, ini belum mencapai 50 GB, baru 20 GB misalnya ya, ini baru 20 GB gitu ya. Nah, tapi datanya yang ini misalnya, yang ke belakang ini udah lebih dari 30 hari. Otomatis yang ini otomatis dihapus semuanya. Jadi yang udah lewat 30 hari otomatis dihapus. Nah, kadang-kadang memang ada kebutuhan misalnya
datanya misalnya perlu di-keep lama, contohnya kalau datanya sensitif, kayak contohnya data transaksi dan sebagainya, kita mau keep contohnya 3 bulan gitu ya. Nah, contohnya kalau defaultnya misalnya data-data cuma event email, event SMS, notifikasi, ya udah deh, seminggu juga cukup misalnya nyimpan datanya gitu ya, nggak usah lama-lama. Nah, itu bisa kita lakukan seperti ini. Nah, kalau teman-teman tahu ya, atau misalnya perlu mekanisme seperti ini, maka cocok menggunakan Kafka. Jadi kita nggak perlu lagi manage hapus data secara manual. Semua sudah di-manage oleh si retention-nya ini. Selanjutnya yang perlu teman-teman tahu tentang Kafka itu ada yang namanya rebalance. Maksudnya apa nih? Jadi kita sudah tahu ya kalau di Kafka, kalau teman-teman misalnya ada consumer dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kan dia konsumnya tadi yang seperti ini ya, di partisinya. Nah, apa yang terjadi kalau di tengah-tengah konsumernya, aplikasi konsumernya itu bertambah. Nah, ketika aplikasi konsumernya bertambah, maka ada proses yang namanya rebalance. Jadi, kita coba ya, misalnya kita punya sebuah topik di sini. Jadi, misalnya topik kita punya 3 partisi misalnya. Jadi, ini 1 partisi, ini 2 partisi, ini 3 partisi. Nah, produsernya gitu ya. Jadi produser ini dia ngirim ke 3 partisi ini. Nah, kita tahu ya, ketika misalnya ada satu aplikasi nyala gitu ya di sini, konsumernya maksud saya, maka ketiga-tiganya di sini dia akan konsum 3 partisi ini. Nah, seperti ini. Nah, saat kita membuat aplikasi di sini konsumernya, itu ada kadang-kadang kita implementasikan yang namanya auto scaling. Ketika auto scaling biasanya bisa bertambah ya secara dinamis seperti ini, atau bahkan berkurang secara dinamis gitu ya, seperti ini. Nah, artinya apa? Artinya ada proses yang namanya rebalance. Jadi kalau di Kafka, ketika kita menambah satu partisi misalnya, menambah satu aplikasi gitu ya. Nah, secara otomatis nanti yang ini ya, yang tadinya dikonsum partisi A misalnya, partisi 1, partisi 2 dan partisi 3 itu dikonsum sama A di sini ya, A1, maka mungkin dia akan melakukan rebalance. Nah, problem di Kafka yang lama, ketika rebalance, ini konsumernya akan berhenti dulu melakukan konsum. Jadi kalau trafficnya lagi tinggi, maka dia akan berhenti. Nah, ini masih terjadi di Kafka yang versi lama. Kafka yang terbaru, sebenarnya ada ya mekanisme yang lebih baiknya, jadi dia tidak menghentikan, lebih ke dia hanya akan menghentikan salah satu partisi saja, nanti partisinya dipindahkan ke konsumer lain. Tapi kalau masih menggunakan Kafka lama, ini bahayanya, ini semuanya akan di-stop dulu. Jadi seakan-akan ini semuanya di-stop, ini dihapus ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi ketika misalnya ada, misalnya A yang kedua, nah dia akan di-rebalance. Maka dia, contohnya ini dikonsum ke sini, ini dikonsum ke sini, ini dikonsum ke sini. Nah, proses konsum ulang ini ya, atau istilahnya rebalance, nah ini membutuhkan waktu. Bisa sampai puluhan detik gitu ya. Nah, ini kadang-kadang bahaya kalau aplikasi kita auto scalingnya tidak stabil, tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Maka pada suatu waktu akan ada yang namanya delay, datanya berhenti dulu dikonsum. Jadi hati-hati juga teman-teman. Walaupun memang sudah canggih ya, dia bisa auto rebalance, tapi hati-hati juga. Kalau terlalu sering berubah jumlah total dari konsumernya, maka dia otomatis bisa bahaya gitu ya. Jadi nanti banyak stopnya karena dia bisa berhenti. Nah, termasuk ketika misalnya ada penambahan node baru gitu ya, maka otomatis di sini ini berhenti lagi semuanya. Berhenti dulu semuanya, lalu baru setelah itu dia dikonsum seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, termasuk kalau tiba-tiba ini mati gitu ya, maka semuanya berhenti lagi. Jadi semuanya berhenti lagi. Ketika berhenti, baru di sini dia konsum ulang seperti ini. Jadi selalu seperti itu. Nah, jadi khusus untuk ini, consumer, saya rekomendasikan teman-teman bikin consumer yang stabil. Jadi kalau jumlah partisinya 3 gitu ya, nah kita stabilkan di jumlah konsumernya 3 juga, atau minimal kurang dari 3. Jangan terlalu sering naik turun ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman harus buat sestabil mungkin si konsumernya. Karena kalau keseringan gitu ya, maka dia bisa berhenti, nyala lagi, berhenti, nyala lagi, berhenti, nyala lagi. Konsumernya seperti itu. Jadi ini adalah fitur rebalance. Jadi fiturnya memang sudah ada, memang ini agar ketika nanti ada penambahan
konsumer atau pengurangan konsumer bisa mendistribusikan ulang konsumernya secara baik ya. Nah, tapi memang kadang-kadang kalau terjadi kesalahan di tempat aplikasinya, sering naik turun gitu ya jumlah konsumernya, maka juga ini membahayakan untuk ini ya, progres konsum dari aplikasi yang kita buat. Selanjutnya yang perlu teman-teman ketahui tentang Kafka itu ada yang namanya offset. Seperti yang dibilang di awal, kalau Kafka itu dia sebenarnya datanya akan disimpan di dalam storage ya, di dalam disk. Jadi ketika dikonsum datanya tidak hilang. Nah, dari mana kita bisa tahu data mana yang belum dikonsum, data mana yang sudah dikonsum? Karena Kafka itu menyimpan datanya dalam bentuk log ya, artinya datanya bertambah terus, maka ada informasi yang namanya offset. Offset itu tergantung konsumernya. Jadi setiap konsumer itu akan memiliki offset, dan offset itu nempel di konsumer dan juga partisi. Jadi setiap kita membuat topik, contohnya di sini ada topik, lalu di sini ada 2 partisi contohnya ya. Nah, seperti ini. Maka setiap kita memasukkan data ya dari produser, data akan masuk di sini partisi. Lalu setelah menambahkan data, maka akan menambahkan data kedua, ketiga, dan seterusnya. Seperti ini. Jadi semuanya akan istilahnya append, bertambah terus. Nah, termasuk ini juga. Jadi dia akan bertambah terus-terusan. Seperti ini. Nah, saat kita mengirimkan data, ini kan partisi 1 misalnya ya, dan ini partisi 2 contohnya. Nah, saat kita memasukkan data, maka di sini ada istilahnya offsetnya, atau ya istilahnya adalah indeksnya. Jadi saat kita memasukkan data, di sini offset ke 1 misalnya, data ke 1 gitu ya. Nah, ini data kedua, ini data ketiga, data keempat, data kelima, dan seterusnya. Dia naik terus. Termasuk ini juga, data ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ketika produser itu mengirimkan data, maka dia akan mengirimkan ke indeks berikutnya atau offset berikutnya, ke 6 dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi untuk konsumer? Nah, untuk melakukan konsumer, jadi konsumer itu ketika dia konsum dari 2 partisi ini, yang dilakukan sebenarnya dia bukan menunggu si produser ngirim baru dikirim, enggak. Produser itu tugasnya hanya memasukkan data ke dalam partisi. Si konsumer itu tugasnya dia justru membaca data dari partisi. Jadi, kalau sekilas kelihatannya kayak si konsumer itu hanya diam saja menunggu data, enggak sebenarnya. Justru yang dilakukan konsumer itu sebenarnya mengambil data. Cuma cara mengambilnya dia menggunakan offset. Jadi offset itu adalah informasi saat ini dia di posisi berapa si konsumer ini. Contohnya konsumer A gitu ya. Nah, dia ada di mana? Contohnya ada di sini. Nah, jadi di sini misalnya dia di offsetnya 0 gitu ya. Maka di sini ada yang namanya offset. Jadi mirip kursor. Jadi ini adalah offset. Seperti ini. Nah, ketika dia konsum, sekali mengambil data, itu kadang-kadang tidak satu. Kenapa? Karena kalau satu-satu itu lambat. Jadi biasanya akan mengambil beberapa, contohnya mungkin 10 data, nanti dia akan konsum satu persatu, proses satu persatu. Jadi nanti dia akan konsum, ya misalnya asal anggap aja 3 data, nanti diproses. Data ke-1 diproses, data kedua diproses, data ketiga diproses. Setelah data ketiga oke, ya, maka akan ada proses yang namanya commit offset. Commit offset itu hanya memberitahu sebenarnya dari konsumer dia sudah mengkonsum sukses sampai ke offset keberapa. Kalau dibilang 3, maka offsetnya akan berada di sini. Ini offsetnya. Artinya apa? Artinya sekarang si konsumer A untuk partisi 1 dia ada di offset 3 di sini. Kebutuhannya untuk apa? Kebutuhannya adalah kalau suatu saat ini mati ya contohnya, atau kita menambah baru gitu ya, menambah A yang kedua, maka kan ini otomatis dia akan rebalance ya. Nah, ketika rebalance, misal saja, nah ini partisinya dikonsum yang ke sini, ini dikonsum yang sama ini. Nah, A ini, karena dia akan nanya ke si Kafka-nya itu sekarang untuk konsumer A, di partisi 1 ini, offset terakhir yang sudah sukses dibaca sampai offset berapa, seperti itu. Jadi, nanti dari Kafka bisa tahu kalau offsetnya ada di offset 3 di sini nih. Nah, jadi nanti dia akan mulai ngambil dari yang seterusnya. Jadi yang 3 contohnya 4, 5, dan 6. Cara melakukan commit itu bermacam-macam. Ada yang setiap konsum sukses contohnya 4 selesai di commit gitu ya. Nanti otomatis digeser ke sini. Seperti ini. Habis itu 5 sukses, commit lagi. Nanti dia digeser ke sini. Seperti itu. Nah, atau ada yang nunggu dulu misalnya ya, periodik setelah berapa menit atau setelah berapa detik, contohnya 10 detik,
Nanti dia sudah tahu udah sampai offset berapa, contohnya offset 7 gitu ya. Nanti baru dia commit. Seperti ini, contohnya sampai di sini contohnya. Ya. Jadi ada yang periodik, setiap berapa detik dia nge-commit, ada yang setiap proses dia akan nge-commit. Nah, bagusnya kalau misalnya teman-teman tidak mau sampai kehilangan atau konsum 2 kali, ya bagusnya setiap proses selesai, teman-teman ngelakuin commit. Tapi kalau teman-teman tidak terlalu peduli kalau misalnya gagal dia balik lagi, nah itu teman-teman juga bisa di commitnya per berapa waktu, seperti itu. Karena apa? Karena contohnya, kalau di sini 5 dikonsum, 6 dikonsum, teman-teman lupa commit gitu ya, tiba-tiba gagal nih, error, atau tiba-tiba aplikasi ini mati. Maka offset terakhir itu adanya di sini. Jadi ketika nanti pindah konsumernya, dia mulai lagi di offset ke 5. Padahal mungkin sebelumnya sudah sukses mengkonsum sampai offset ke 6 atau ke 7. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman juga harus perhatikan bagaimana cara melakukan offset. Jadi sebenarnya datanya tidak hilang, datanya tetap ada di dalam partisi gitu ya. Yang dilakukan adalah kita hanya menggeser offset saja. Saat ini sampai ke offset berapa. Jadi itu cara kerjanya Kafka. Jadi kalau teman-teman pengen datanya otomatis hilang, ya tidak bisa kalau menggunakan Kafka. Kafka itu memang cara kerjanya menggunakan offset. Yang terakhir yang perlu teman-teman tahu tentang Kafka, ada yang namanya konsep consumer group. Jadi saat kita membuat consumer, itu kadang-kadang kan ada jenis consumer yang berbeda gitu ya, atau jenis aplikasi yang berbeda. Contoh saja misalnya, kita di sini mempunyai aplikasi yang namanya order. Order itu misalnya mengirim data ke 2 partisi. Partisinya di sini adalah topik gitu ya. Jadi topik di sini adalah topik yang namanya order topik. Di sini ada 2 partisi. Jadi order itu akan mengirim ke partisi 1 dan partisi 2. Nah, di sini misalnya kita punya yang namanya aplikasi payment. Dan di sini ada 2 consumer, aplikasinya payment. Nah, ketika ada payment, ini kan otomatis ini akan dikonsum ke sini, ini akan dikonsum ke sini. Nah, sekarang pertanyaannya, misalnya saya mau menambah 1 consumer lagi. Nah, tapi jenis aplikasinya berbeda, bukan lagi payment. Misal saja, di sini kita buat yang namanya notification. Notif, misalnya. Nah, apa yang terjadi? Nah, kalau ini, mungkin teman-teman berpikir loh, kalau berarti ini tidak akan nerima dong data dari 2 topik ini. Kenapa? Karena topik ini sudah dikonsum oleh dua-duanya, seperti ini. Nah, kalau dilihat sekilas memang kelihatannya memang iya gitu ya. Ini tidak akan menerima data sama sekali, karena 2 partisi ini sudah dikonsum. Nah, tapi di Kafka itu ada konsep yang namanya consumer group. Jadi sebenarnya ketika melakukan konsum, itu yang mengkonsum itu kita bisa grouping dalam sebuah grup namanya adalah consumer group. Jadi ini bisa kita grouping ya, namanya consumer group. Jadi khusus aplikasi yang sama, ini kita anggap consumer group. Nah, dengan begitu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau teman-teman nanti bikin lagi, contohnya di sini adalah notif lagi ya, seperti ini. Lalu kita akan bikin grup lagi di sini, nah seperti ini. Maka 2 grup ini bisa melakukan konsum data di topiknya. Jadi nanti ini juga bisa dari sini nembak ke sini atau dikonsum ke sini, dari sini juga dikonsum ke sini. Seperti ini. Jadi selama dia berada di consumer yang berbeda itu nggak ada masalah. Kecuali teman-teman menambah payment baru di sini contohnya ya. Payment. Nah, artinya kan di sini di dalam satu consumer group nih. Nah, di sini partisinya cuma ada 2. Maka yang ini dia tidak akan dapat data partisi sama sekali yang ketiga ini. Termasuk yang notif. Kalau teman-teman memaksa di sini menambah notif baru misalnya, ya. Nah, ini kan cuma ada 2 partisi, maka ini tidak akan menerima data dari partisi. Jadi nanti offsetnya itu, offset yang kita simpan di sini gitu ya. Jadi offsetnya itu lokasinya, itu offsetnya bukan lagi per konsumernya, melainkan per grupnya. Jadi per grupnya itu tahu. Jadi grup A misalnya ini ya, ini grup A, ini grup B misalnya. Di sini ada offset grup A contohnya. Nah, di sini ada offset grup B. Nah, di sini juga ada offset grup A misalnya. Dan di sini ada offset grup B. Seperti ini. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau ada jenis aplikasi yang berbeda. Tapi partisinya
kurang misalnya seperti itu, nggak ada masalah gitu ya. Selama teman-teman bungkus dalam consumer group, nah itu nggak ada masalah. Yang penting di dalam consumer groupnya tidak melebihi jumlah partisinya. Karena kalau jumlah partisinya kurang dari jumlah consumer yang ada di dalam consumer groupnya, maka otomatis seperti ini kejadiannya. Yang notif yang ketiga itu tidak akan mendapatkan partisi. Termasuk ini, payment yang ketiga pun tidak akan mendapatkan partisi. Jadi ini adalah konsep dari consumer group. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang teman-teman bisa harus teman-teman ketahui tentang Kafka. Jadi sekarang pertanyaannya apakah teman-teman masih tetap mau menggunakan Kafka atau tidak, yaitu terserah teman-teman. Setelah teman-teman tahu fiturnya seperti ini, cara kerjanya seperti ini, sekarang balik lagi ke teman-teman, apakah tetap mau menggunakan Kafka atau tidak. Nah, saya sendiri biasanya ya tergantung kasusnya. Kalau misalnya kasusnya memang cocok menggunakan Kafka, ya saya menggunakan Kafka. Kalau tidak cocok, ya saya tidak menggunakan Kafka. Jadi balik lagi ya, tool itu ada ya untuk mendukung produktivitas kita gitu. Jangan sampai apapun gitu ya, masalahnya kita pakai satu tool yang sama. Nah, ini agak sedikit berbahaya. Jadi silakan teman-teman sekarang punya ininya lah ilmunya. Jadi kalau teman-teman nanti ke depannya mau pakai Kafka, ya kasusnya contohnya seperti ini dan teman-teman sekarang sudah tahu kapan bisa menggunakan Kafka, kapan kira-kira nggak cocok menggunakan Kafka. Oke teman-teman, kayaknya cukup gitu aja ya. Ini lumayan panjang juga materinya. Jadi ini adalah alasan-alasan atau istilahnya itu ya yang bisa teman-teman jadi nanti rekomendasi kalau teman-teman mau pakai Kafka, ya inilah beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu. Jadi jangan sampai teman-teman belum paham gitu ya cara kerjanya dan sebagainya, teman-teman langsung pakai gitu ya. Jadi teman-teman idealnya harus ketahui dulu, minimal melihat dulu seperti apa cara kerjanya dan lain-lain gitu ya, biar teman-teman jangan sampai salah ambil teknologi. Oke, kalau teman-teman ada kritik atau saran atau ada pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar. Nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam programmer zaman now. Bye-bye.